Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib, laitaka dauman qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala syariah manhajan lihayatil basyariyah wa anzala ma'aha qur'anan tibyanan fi kulli amrin min umuril hayati dinan wa dunyan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mustafana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat limpahan nikmatnya sehingga kita dapat merasakan keindahan bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tak lupa, mari kita sanjungkan kepada junjungan kita yang tinggi budi pekertinya melebihi menara Eiffel di Paris, tabiatnya yang manis, santun juga romantis. Beliaulah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dewan juri, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Ramadan penuh berkah dalam mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah moon of training, syahrul mujahad. Artinya adalah bulan puasa ini adalah bulan untuk melatih diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam kitabnya Maqasidul Qaum menyatakan bahwasanya orang yang berpuasa akan terhindar dari api neraka. Kok bisa? Karena puasanya akan membakar semua dosanya sehingga menghantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, bagaimana cara puasa melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa? Ada dua caranya. Yang pertama, at-tasallut alal hawa, mengendalikan hawa nafsu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa cara untuk mengendalikan hawa nafsu yaitu dengan cara menahan rasa lapar. Puasa melatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, bahkan gejolak syahwat dalam diri kita. Seperti di saat kita berpuasa, kita dilatih untuk menahan rasa lapar, menahan rasa haus, menahan tidak mendengarkan gosip-gosip tetangga, menahan rasa amarah. Kalau kata Gus Azmi, jangan turuti nafsu, tanamkan di hati iman yang kokoh.
Maka apabila kita mampu melatih hal ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kabarnya dalam surat An-Nazi'at ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan atau hawa nafsunya. Maka dengarkanlah hadirin sekalian, inilah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nazi'at ayat 41. Fa inna jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surgalah tempatnya. Masya Allah. Yang kedua, tazkiyatun nafsi wal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu min dzanbi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tersebut bahwasanya ketika kita berpuasa, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, untuk memperkuat jiwa kita. Dengan cara perbanyak zikir, la ilaha illallah, tadarus Al-Quran, salat tarawih, sedekah, ataupun amal-amal soleh lainnya yang dapat membersihkan jiwa kita, seperti memperbaiki akhlak mulia kita. Ketika kita berpuasa, kita dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika minimal dua hal ini dapat kita latih, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatnya sebagai hambanya yang muttaqin. Sebagaimana Abu Bakar Al-Maki dalam kitabnya Kifayatul Atqiyah menyatakan dalam bait syairnya bahwasanya takwanya hamba kepada Allah adalah sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk melantunkan sebuah syair. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil ghafur wal ghufran. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil ghafur wal ghufran. Bulan Ramadan bulan yang suci, bulan umat-umatnya Nabi. Bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir tausiah ini saya berpesan kepada diri pribadi dan hadirin sekalian. Mari kita hiasi hari-hari yang indah dengan beribadah. Mari kita tingkatkan harkat dan martabat dengan puasa. Dengan puasa di bulan Ramadan ini, insya Allah kita akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.